Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Salsabila dengan NIM G002509 dan saya berasal dari kelompok A8. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespiratory. Yang pertama adalah fetal circulation. Untuk fetal circulation, darah bayi itu peredaran darah pada fetus itu berbeda dengan peredaran darah pada eh, manusia yang telah lahir atau manusia dewasa. Yang pertama, darah itu masuk melalui plasenta, lalu masuk ke vena umbilicalis. Nah, di vena umbilicalis ini kaya akan darah yang mengandung O2. Lalu setelah itu akan masuk ke ductus venosus dan dari ductus venosus masuk ke vena porta. Ada yang dari vena porta, lalu ada yang bisa masuk langsung ke vena cava inferior. Lalu setelah itu dari vena cava inferior akan masuk ke atrium dexter dan masuk ke foramen oval. Nah, foramen oval ini dapat mengalirkan darah dari atrium dexter langsung menuju atrium sinister tanpa harus melalui ventricle dan pulmo. Sehingga nanti dari atrium sinister langsung masuk ke ventricle sinister lalu masuk ke aorta. Dari aorta, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh atau systemic circulation. Lalu setelah itu kembali ke jantung melalui vena cava superior dan juga inferior. Nah, dari vena cava superior dan inferior akan masuk kembali ke atrium sinistra dan dari atrium sinistra masuk ke ventriculus cordis. Nah, dari ventriculus cordis dexter sebelum turun ke pulmonalis akan masuk ke ductus arteriosus. Nah, dari ductus arteriosus ini akan masuk ke aorta dan ke vena ke arteri umbilikalis yang kaya dengan CO2. Nah, dari arteri umbilikalis ini akan keluar melalui plasenta lagi. Dan dari fetal circulation itu nanti dari beberapa struktur yang berbeda dengan manusia dewasa itu akan berubah dari foramen oval itu akan menjadi fossa nasalis. Lalu setelah itu dari ductus arteriosus akan menjadi ligamentum arteriosum, dari ductus venosus akan menjadi ligamentum venosum, dan dari vena umbilicalis itu akan menjadi ligamentum teres hepatis. Dan untuk distal dari arteri umbilicalis akan menjadi ligamentum umbilical medial. Lalu setelah itu ada gangguan penutupan struktur fetal. Untuk gangguan struktur penutupan fetal itu berarti tadi ketika struktur-struktur dari sirkulasi fetal itu tidak bisa berobliterasi menjadi struktur yang baru. Sebagai contohnya ada eh, paten ductus arteriosus itu ketika ductus arteriosus ini tidak bisa berobliterasi atau berubah menjadi ligamentum arteriosum. Lalu juga ada paten foramen oval. Jadi foramen oval ini dia tidak bisa berobliterasi menjadi fossa ovalis atau nanti akan menutup. Sehingga mungkin nanti darah bisa langsung dari atrium dexter menuju atrium sinister langsung. Dan ada paten-paten yang lainnya yaitu paten ductus venosus, jadi tidak bisa menjadi ligamentum venosum. Selanjutnya adalah vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi untuk arteri itu pertama dari aorta descendens itu akan berlanjut menjadi arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Dan dari arteri coronaria dextra itu akan berlanjut menjadi tiga struktur yaitu ramus nodus SA atau sinoatrial, lalu ramus marginalis dextra, ramus intraventricularis posterior atau PDA. Dan dari arteri coronaria sinistra itu akan menjadi dua struktur yaitu ramus intraventrikular anterior atau LAD lalu ramus circumflexa. Dari ramus interventrikular anterior itu menjadi ramus lateralis dan ramus circumflexus atau circumflexa itu menjadi ramus marginalis sinistra. Ini adalah gambaran di jantung. Jadi yang pertama ini adalah arteri coronaria dextra yang akan berlanjut menjadi ramus marginalis dextra dan juga akan berlanjut menjadi ramus intraventriculis posterior atau PDA tadi. Lalu setelah itu dari arteri kornea dextra juga akan menjadi ramus nodus sinoatrial atau nodus SA tadi. Lalu setelah itu ini adalah arteri koronaria sinistra yang ini lalu akan berlanjut menjadi dua
struktur yaitu ramus intraventrikular anterior, arteria coronaria sinistra dan juga ramus circumflexa. Dan ramus circumflexa itu nanti akan berlanjut menjadi ramus marginalis dan dari ramus intraventrikular anterior atau LAD tadi itu akan berlanjut menjadi ramus lateralis dari ramus intraventrikalis anterior tadi. Dan ini ada vena. Untuk vena sendiri, mayoritas vena di jantung itu akan bermuara pada sinus coronarius. Ada beberapa vena yang bermuara di sinus coronarius ini. Yang pertama ada vena cardiaca magna, lalu setelah itu ada vena cardiaca parva, lalu setelah itu ada vena cardiaca posterior, dan juga ada vena oblik atria sinistra dan vena posterior ventricular sinistra. Lalu ada juga vena cordis minimi yang dia itu langsung bermuara pada atrium dextra melalui foramina venarum cavarum. Ini makna ini dari bagian anterior dan ini dari bagian posterior. Ini adalah vena cardiaca media, sinus dan ini adalah sinus coronarius yaitu tadi tempat bermuaranya beberapa vena atau sebagian besar vena di jantung. Selanjutnya ada sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Untuk sinus paranasal itu ada beberapa, yaitu pertama sinus frontalis yang ada di frontal, lalu selula etmoidal atau sinus etmoidalis, lalu ada sinus pactalis, dan dari bagian lateral itu dapat dilihat yaitu sinus sphenoidalis. Nah, dari sinus-sinus ini itu memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama untuk mengurangi berat tengkorak, lalu setelah itu ada meningkatkan resonansi suara, dan juga sebagai penyangga dari trauma-trauma di wajah. Dan sinus ini juga melembabkan dan juga menghangatkan udara saat inspirasi, dan juga dalam pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh dari bakteri dan juga eh, benda-benda asing. Lalu setelah itu ada pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase dari masing-masing sinus. Jadi yang pertama ada beberapa meatus nasi dan ini tuh terbagi dari kongka. Ini ada kongka yang superior, media, dan inferior. Lalu setelah itu dari sini ada recessus sphenoethmoidalis. Lalu di sini ada meatus nasi superior dan ada meatus nasi media dan juga ada meatus nasi inferior. Nah, ini adalah drainase atau muara-muara di meatus nasi tersebut. Jadi pertama itu ada di recessus sphenoidal, itu ada sinus muara dari sinus sphenoidalis di sini. Lalu setelah itu dari meatus nasi superior itu akan ada muara dari selula etmoidal posterior dan untuk dari meatus nasi media itu ada beberapa muara. Yang pertama di sini ada bula. Bula itu adalah muara dari sinus dari selula etmoidal media. Lalu setelah itu di bawahnya ada semilunar hiatus atau hiatus seminularis yang dia adalah muara dari sinus maxillaris. Lalu setelah itu di sini di depan ada infundibulum. Dan infundibulum ini adalah muara dari dua sinus yaitu sinus frontal dan juga ada selula etmoidal anterior. Lalu setelah itu di sini ada eh, di meatus nasi inferior ada muara dari nasolakrimal, ductus nasolakrimal. Dan ductus nasolakrimal ini dia juga menghubungkan antara hidung dan juga mata, sehingga dia dapat mengalirkan air mata ketika misal kita eh, sedang flu. Lalu setelah itu pertanyaan, mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis daripada sinus-sinus lainnya? Jadi kalau kita lihat dari sini, dari strukturnya, di sini ada frontal sinus, ada sinus sphenoid, ada ethmoid, dan juga ada maxilla. Dan kenapa sinus maxillaris lebih sering terkena sinus, itu karena kalau kita lihat dari
Muara dari sinus maxilla itu kan ada di hiatus semilularis dan letak dari hiatus semilularis itu lebih superior daripada sinus itu sendiri sehingga sinus ini tidak bisa bergantung pada gaya gravitasi untuk mengalirkan eksesnya atau mukusnya dan hanya bergantung hanya pada silianya dan dari sinus maxillaris sendiri dia itu adalah sinus yang paling besar sehingga dia ini mempunyai permukaan yang lebih besar juga untuk infeksi dan juga dia akan menghasilkan lebih banyak mukus. Sehingga itulah kenapa sinus maxillaris ini adalah sinus yang paling sering terkena sinus atau penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.